Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karunia nikmat yang Allah berikan luar biasa ya. Terutama orang-orang yang masih diberikan kesempatan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, masih memiliki kedua orang tuanya, maka itu sebuah sarana tercepat di dalam menggapai cita-citanya, di sarana tercepat di dalam menggapai keridhaan Allah. Kita pengen apaan aja nih, baik urusan dunia, urusan akhirat, minta doa sama orang tua, cepet banget. Keridhaan orang tua, pengen mimpi Nabi, pengen dapat magom, pengen cita-cita, pengen punya ini, pengen minta doa sama orang tua. Itu adalah sarana tercepat. Suatu ketika Nabi Muhammad ditanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi mengatakan, "As-shalah ala waqtiha." Salat tepat waktu. Kemudian ditanya lagi, "Ya Rasulullah, apaan lagi amalan yang paling dicintai oleh Allah?" Maka Nabi mengatakan, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan dalam sebuah negara di Timur Tengah sana yang tidak dapat saya sebutkan nama negaranya. Di situ ada sebuah kebiasaan yaitu apabila ada keluarga memiliki orang tua sudah sampai umur tuanya gitu, maka dipisahkan orang tua ini di sebuah ruangan khusus ya, macam gubuk di belakang rumahnya, dibangunkan, dipisahkan kehidupannya. Kemudian makannya, piringnya semua dipisahkan dengan alasan karena orang tua kalau udah tua katanya jorok ya, bau dan lain sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala suatu ketika menurunkan hikmah di negara tersebut ya, di dalam sebuah keluarga yang pada saat itu ada seseorang yang udah kaya raya, sukses, mengumpulkan anak-anaknya. Dikumpulkanlah anak-anaknya tersebut. Singkat cerita, anak pertama disodorkan sebuah kertas. "Nak, kamu gambarkan cita-citamu ya. Ayah pengen tahu." Maka anak pertama tersebut menggambarkan sebuah pesawat serta pilotnya. Lalu anak tersebut mengatakan, "Ya, aku ingin menjadi pilot." Anak kedua disodorkan lagi kertas. "Ya, nak, gambarkan cita-citamu di kertas ini." Gitu. Maka anak kedua menggambarkan sebuah gedung yang sangat luar biasa. Lalu dikatakan, "Aku ingin menjadi arsitek." Anak ketiga disodorkan kertas lagi oleh ayahnya. Digambarkanlah rumah yang sangat mewah, interior yang sangat mahal, desain yang sangat luar biasa, serta ruang kerja yang sangat bagus. Maka ayahnya bertanya, "Kamu ingin menjadi apa, nak?" "Aku ingin menjadi seperti ayah. Aku ingin menjadi seperti ayah yang sukses, memiliki rumah yang bagus, memiliki ruang kerja yang ini ya adalah ruang kerja ayah. Aku ingin memilikinya. Aku ingin seperti ayah." Lalu ayahnya bertanya, "Itu di coret-coretan apa, nak?" Gitu. Ternyata di belakang rumah tersebut ada sebuah gambar yang digambarkan anak tadi, ada coret-coretan. Ternyata anak tersebut mengatakan itu adalah gubuk ya, sebagaimana ayah meletakkan nenek yang ada di belakang. Bagaimana ayah meletakkan orang tua ayah di tempat itu, maka nanti pun kalau ayah sudah tua ya, aku menjadi orang yang sukses, aku memiliki rumah yang bagus, aku memiliki ruang kerja yang bagus, menjadi orang yang kaya raya, aku akan sediakan juga untuk ayah ya, sebuah gubuk di belakang. Sebagaimana sekarang ya, nenek ini ada di belakang. Maka sontaklah ayah tersebut langsung kaget, tersadarkan dengan bagaimana Allah menurunkan hikmah melalui anaknya. Sehingga langsunglah ayah tersebut bergegas ke belakang, karena di situ ada orang tuanya yang sudah lama ya, orang tuanya yang sudah lama dipisahkan daripada rumahnya karena ditaruh di belakang di gubuk. Tatkala ayahnya langsung beranjak ke belakang, ternyata beliau mendengar daripada suara batuk ya, batuk tersebut dari orang tuanya. Nah,
kalau nggak salah ayahnya yang taruh di belakang tersebut. Maka dibukalah gubuk tersebut ya. Kalau dibuka kakeknya tersebut, ayahnya tersebut ya, atau kakek daripada anaknya yang tadi dalam keadaan batuk-batuk, sudah tua, dipeluknya. Menangislah ayah tersebut meminta maaf ya, kepada ayah. Maka dipeluklah ayah tersebut. Lalu dikatakan, nak, sesungguhnya aku ya begitu rindu kepada engkau. Aku kangen sekali. Aku tidak menginginkan daripada harta, aku tidak menginginkan daripada kekayaanmu sama sekali, tidak. Tapi yang aku inginkan adalah di masa-masa tuaku ini, aku bisa memandang anakku itu sudah menjadi seorang yang sukses. Itu adalah suatu yang aku inginkan, yang aku rindukan. Sehingga tersadarkanlah ayah tersebut ya, dengan hikmah yang Allah turunkan. Dan alhamdulillah ya, sudah terhapus daripada adat tersebut, sehingga negara tersebut memiliki sebuah kebiasaan yang sangat bagus, tidak lagi menyendirikan orang tuanya di sebuah ruangan tatkala sampai masa tuanya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah cerita yang sangat luar biasa. Cerita yang sangat luar biasa. Jangan sampai ya, meskipun kita tidak membangunkan gubuk untuk kedua orang tua kita di belakang rumah, menyendirikannya, jangan sampai orang tua kita merasa di dalam sebuah rumah kita merasa tersendirikan, merasa kesepian, merasa tidak diperhatikan. Jangan sampai. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Al-Habib Segaf Baharun di dalam bukunya bahwasanya tidak akan anak yang berbakti, berikan kabar gembira kepada anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak akan masuk neraka. Dan pun berikan kabar gembira kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak akan masuk surga. Dikatakan dalam hadis, ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtihima, atau kama qala. Ridhonya Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sebuah kisah cerita ya, bagaimana kita itu seharusnya mengambil pelajaran dari cerita tersebut jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita gitu. Biarkan pelajaran yang kita ambil itu dari kehidupan orang, sehingga ada ungkapan yang sangat-sangat bagus ya, belajarlah dari kesalahan orang lain, karena tidak selamanya kita itu mengambil pelajaran dari kesalahan kita gitu. Kita berbuat salah dulu baru mengambil pelajaran, maka akan habis umur kita dalam berbuat kesalahan. Tapi ambillah kesalahan dari orang lain ya, dengan mengambil pelajaran, maksudnya dari kesalahan orang lain ambillah sebagai pelajaran dalam hidup kita. Yang terakhir juga ya, baru-baru ini ada seseorang itu sangat-sangat mungkin banyak terjadi di akhir-akhir zaman sekarang, tatkala seseorang telah sampai kepada kesuksesannya, orang tuanya menyekolahkannya sampai ke taraf internasional daripada pendidikan anaknya tersebut. Pulang anaknya ya, sampai di rumah belum lama menikah dengan seorang istri yang jauh juga dari pendidikan agamanya. Anaknya disekolahkan ya, otomatis ya, sekolah taraf internasional tersebut pun jauh dari ilmu agama, lalu dinikahkan pun dengan orang yang tanpa dasar ilmu agama. Maka ini menjadi pelajaran juga buat kita, buat orang tua, bahwasanya kesuksesan itu tidak berlandaskan dengan seorang itu belajar kalau titelnya banyak tapi dia tidak ngerti agama. Tapi kesuksesan itu, kebahagiaan itu terletak di ilmunya Nabi Muhammad. Selama anak kita belajar ilmunya Nabi Muhammad, maka itu ada cikal bakal bahwasanya orang tuanya akan bahagia di dunia sebelum di akhirat. Kenapa ilmunya Nabi Muhammad begitu penting? Kita lihat kisahnya yang akan kita ceritakan. Walhasil orang tadi ini yang ilmunya luar biasa, tapi jauh dari ilmu agama, maka dia menikah sehingga tinggal bareng lah, yaitu bersama orang tuanya, istrinya.
sehingga terjadilah bentrok istri dengan ibunya, sehingga sampai pada suatu hari dia pulang kerja mendapati istrinya tersebut merenung di dalam kamar. Dan kalau merenung di dalam kamar, ditanya kenapa? Yang terjadi ada keluarkan. Sekarang aku sudah tidak tahan lagi. Kau tinggal memilih aku atau pilih dia. Dia tidak mengatakan ibunya, tidak mengatakan mertuanya lagi. Bila aku atau dia. Maka karena memang tidak dilandasi ilmu agama, ya, anaknya tersebut pun memilih istrinya, dan orang tuanya, ibunya diusir daripada rumahnya tersebut. Waliyadzubillah. Maka tatkala diusir, ya, dia cari-cari orang tuanya. Setelahnya ternyata setelah keluar dari rumahnya, orang tuanya meninggal dunia karena ditabrak oleh mobil. Na'udzubillah min dzalik. Sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup bagi kita sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akbaral kabair, sungguhnya dosa yang paling besar adalah al-isyrak billah, itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, ya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kamu aku tunjukkan, berikan kabar yang sangat besar dengan dosa yang itu di antara dosa yang sangat besar. Maka Nabi mengatakan, sahabat mengatakan sampai 3 kali Nabi mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maka sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, mau. Maka Nabi mengatakan, yang pertama al-isyrak billah, syirik kepada Allah, dan yang kedua wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua, dan orang tua kita memudahkan kita untuk menjadi anak yang berbakti, yaitu dengan cara mengajarinya pelan-pelan, dengan cara memberikan kesempatan anak tersebut untuk berbakti kepadanya, ya. Sehingga anak tersebut tidak selalu dimarahi, tidak selalu dibesar-besarkan dengan perkara yang kecil gitu. Karena setiap anak pun ingin menyenangkan hati orang tuanya, dan orang tua pun pastinya juga ingin anaknya tersebut senang dan disenangkan dengan upaya seluruhnya hartanya. Itulah kasih sayang orang tua yang sepanjang masa, gitu. Kasih anak belum tentu, tapi kita berusaha untuk bisa menjadi anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.